mulai ya. Tunggu. Enggak dengar deh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi. Kita hari ini mempelajari tentang modul ajar dari profil pembelajaran tentang Merdeka Belajar. Modul ajar yang dipelajari itu mengenai agenda sesinya, konsep model ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Keempat hal ini penting kita pahami untuk Bapak Ibu guru sekolah penggerak. Saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar yang perlu kita pahami. Konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi kata kunci yang perlu di sini bahwa modul ajar yang kita buat harus menarik bagi siswa atau bagi peserta didik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil belajar Pancasila sebagai sasarannya. Capaian pembelajaran sudah diterangkan juga pada pertemuan yang sebelumnya. Demikian profil pelajar Pancasila yang 6 poin itu sudah diterangkan oleh Bapak Ibu guru kemarin pada hari yang lalu. Modul ajar disusun sesuai dengan fase. Fase A sampai kepada F. Yang kita miliki untuk SMA itu adalah pada fase E dan F. Yang merupakan perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Artinya mulai dari kelas 10, 11, 12, dia harus sudah kita manage nantinya untuk memperoleh capaian pembelajaran yang kita inginkan. Guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajarannya lebih menarik dan bermakna. Nah, di sini pun kita mendapati kata intinya tadi menarik dan juga bermakna bagi peserta didik kita. Itu mengenai konsep modul ajarnya Bapak Ibu. Komponen modul ajar yang akan kita susun itu ada 3. Informasi umum, ada 6 poin nantinya. Komponen inti ada 8 poin dan lampiran ada 4 poin. Jadi komponen modul ajar itu 6, 8, 4 secara teoritisnya. Informasi mengenai modul ajar ini, guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan mengembangkannya. Jadi kita tidak terpaku lagi kepada pemerintah pusat dalam membuat modul ajar. Karena dia didapat disusun oleh guru dari satuan pembelajaran itu sendiri, sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi lingkungan sekolah kita dan juga keadaan peserta didik kita di SMA Negeri 2 itu menjadi faktor penentu. Jadi mindsetnya tetap guru-guru yang dari satuan pembelajaran. Ya Bapak Ibu, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan di sekolah. Jadi, komponen modul ajar seperti saya katakan tadi, informasi umum, itu yang pertama identitas sekolah, berarti SMA Negeri 2 Percut Setuan. Kompetensi awalnya adalah apa yang mau kita capaikan kepada anak didik kita. Profil pelajaran Pancasila itu yang 6 poin juga harus tercakup di dalamnya. Sarana dan prasarana yang kita pergunakan, lalu target peserta didik, yaitu pada capaian pembelajaran, dan modul pembelajaran yang digunakan. Itu informasi umumnya Bapak Ibu. Lalu komponen inti, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dari yang kita buat pada hari-hari yang lalu, pilihlah salah satu yang akan kita buatkan. Lalu pemahaman
bermakna pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan awal bagi siswa supaya dia berminat untuk melihat bahan ajar yang mau kita ajarkan. Lalu persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen. Asesmen artinya ujian untuk awal untuk melihat mendiagnostik keadaan siswa kita. Apakah dia mampu, kategori kurang mampu, atau kategori tidak mampu ketiga kategori tersebut. Maka asesmen formatif dan sumatif perlu dilakukan. Lalu pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini pengayaan bagi siswa yang mampu. Kita berikan soal-soal yang lebih dalam pemahamannya kepada mereka yang mampu. Remedial bagi siswa yang tidak mampu dan kurang mampu. Itu maksudnya komponen inti ini. Jadi siswa yang tidak mampu pun ya harus kita perhatikan, bukan berarti kita tidak pedulikan. Lalu refleksi peserta didik dan guru. Itu 8 komponen inti. Lantas lampiran. Lampiran berupa lembar kerja peserta didik, LKPD. Ya, yang kita akan berikan kepada siswa peserta didik kita. Lalu bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, kata-kata baru yang perlu diketahui siswa, dan daftar pustaka. Maka komponen modul ajar ini 6 poin untuk informasi umum, 8 poin untuk komponen inti, dan 4 poin untuk lampiran. Jadi modul ajar ini menjadi hal penting dalam sekolah penggerak. Ya Bapak Ibu, dan bagaimanapun persiapan kita untuk membuat ini cukup matang dalam setiap bab ajar yang ada dalam satuan pendidikan seperti kita matematika. Lantas dalam modul ajar seperti yang saya katakan tadi, mari kita pelajari komponen dari modul ajar, identitas modul. Identitas modul itu maksudnya informasi tentang modul ajar yang dikembangkan. Nama penyusun, institusi, dan tahun disusun modul ajar tersebut. Berarti tahun 2021, institusinya SMA Negeri 2 Percut Setuan, nama penyusunnya berarti nama kita sendiri Bapak Ibu. Seperti saya, Agustinus Posman Simamora. Lalu jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Alokasi waktu, apakah satu kali pertemuan itu adalah 1 kali 45 menit dalam sekali pertemuan. Itu identitas modulnya. Lantas kompetensi awal. Kompetensi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa. Nah, itu yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi sebelum kita mempelajarkannya, kita harus memiliki kompetensi awalnya yang dimiliki siswa tersebut. Apa kira-kira yang harus mereka pahami? Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang akan dirancang. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dimengerti. Walaupun ya sangat sulit membuatnya nantinya bagi kita masing-masing. Lantas profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan akhir. Jadi kita berharap nantinya peserta didik kita memiliki paham-paham Pancasilaisme dalam kehidupannya. Harus terutama dalam hal Bhinneka Tunggal Ika, kreatif. Itu 2 poin yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang merupakan tujuan akhir suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Karena banyak peserta didik sekarang karakternya di zaman COVID ini cukup tidak kita mengerti karena mereka berbuat sesuai dengan enak perutnya aja, sesuka hatinya saja. Ya kan, Bapak Ibu? Sehingga pembelajaran mengenai merdeka belajar terhadap profil Pancasila ini penting kita pahami. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran profil Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya. Nah, jadi tidak usah seluruhnya. Tak perlu 6-6-nya ada. Cukup misal bergotong royong, kreatif, manalah yang cocok Bapak Ibu untuk suatu
pokok bahasan yang kita ajarkan. Lalu profil Pancasila ini, 6 dimensi profil Pancasila harus saling berkaitan dan terintegrasi pada materi atau isi pelajaran, pedagogik, kegiatan proyek atau asesmennya. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi. Itu yang bisa saya jelaskan dalam hal ini. Mungkin ada yang dipertanyakan, Bapak Ibu. Ada Kak Isam? Nggak ada. Sampai situ aja ya. Udah 10 menit. Iya, iya, iya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Iya. Kak Isam, bikin stopnya macam mana Kak Isam? Ya udah yang pijit di sampingnya, di samping ininya, Yang biru volumenya itu? itu, Pak. Di samping waktunya kan ada tanda. Iya, biru kan? Iya, biru.